Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para hujaj, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan setiap langkahnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang kita cintai, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sugianto Amin beserta istrinya, keturunannya, dan seluruh staf pengurus DKM beserta jamaahnya. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Juga yang saya hormati dan yang saya cintai, Al-Mukarram Bapak RT Nendi Rahman yang baru saja dilantik menjadi RT baru. Mudah-mudahan beliau amanah, umurnya panjang, enggak mati-mati ya. Iya. Sehat selalu, lancar rezekinya, lancar usahanya, rezekinya datang dari segala arah. Juga yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suharno Amin, baru datang perjalanan jauh, macet. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, usahanya berkembang dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Doa ini ya, ini doa lumayan. Juga yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, donatur tetap acara kuliah subuh yang terhormat, yang kita muliakan bersama Pak Purnomo beserta istri dan keturunannya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, lancar rezekinya, lancar usahanya. Bil khusus Mbah Marsudi yang belum lama sakit, alhamdulillah sekarang udah sembuh dikit. Mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umurnya, luas rezekinya ya. Bil khusus seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, saya doakan semuanya, mudah-mudahan yang punya sakit, sakitnya pada hilang.
Yang usahanya belum lancar, mudah-mudahan dilancarkan. Yang urusannya sulit, mudah-mudahan dimudahkan. Dan mudah-mudahan jamaah yang kumpul di tempat ini diakui menjadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ini berulang kali saya kasih tahu, sholawat ini diamalkan oleh abah sepuh, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ayahandanya Abah Anom Suralaya, waliyun min auliyaillah. Jadi Syekh Mubarak bin Nur Muhammad adalah seorang waliyun min auliyaillah. Beliau berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan Madura. Jadi diijazahkan salawat Bani Hasyim ini kepada Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak dari Mbah Khalil Bangkalan Madura. Pulang ke Cirebon disuruh naik perahu jalur laut, tapi nggak boleh pakai dayung. Nyampe nggak kira-kira? Dari Madura ke Cirebon naik perahu, bukan kapal, naik perahu, tapi tidak boleh pakai dayung. Kata Syekh Abdullah, ini bagaimana ini? Akhirnya beliau membaca sholawat Bani Hasyim. Dibaca itu sholawat Bani Hasyim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu begitu baca sholawat Bani Hasyim ini, itu perahunya nggak ada mesinnya, nggak ada bensinnya, bisa jalan sendiri dari Madura menuju Cirebon. Makanya Bapak kalau mau naik motor biar bisa jalan sendiri, bacain salawat Bani Hasyim, insya Allah motornya nggak jalan. Ini boleh diamalkan sama Bapak ya, boleh salawat Bani Hasyim. Siapa orang yang memperbanyak salawat Bani Hasyim, hasil maksud apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu ya. Alhamdulillah. Dulu saya pernah dikasih tahu oleh guru saya Kiai Haji Syukron Ma'mun. Beliau itu pernah datang ke rumah kiainya. Jadi Kiai Haji Syukron Ma'mun itu punya guru namanya
Kiai Hamid Pasuruan, sama waliyun min auliyaillah. Mbah Hamid itu seorang wali yang sering berjumpa atau sering didatangi oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, coba lihat ke depan. Wirid itu bukan cuman la ilaha illallah. Wirid itu bukan cuman subhanallah. Tapi ngaji, duduk di pengajian, kalau istiqomah tidak pernah putus. Ustadz Hasan Basri minggu keberapa? Minggu kedua. Ki Jagat Samudra minggu keempat. Kalau ngaji di minggu kedua nggak pernah putus dalam 1 tahun, itu namanya wirid. Jadi ngaji istiqomah itu dihitung wirid. Enak sebulan cuma 2 kali dihitung wirid. Yang minggu keempat sama ngajinya nggak putus, itu dihitung wirid. Jadi kata Pak Kiai Syukron begini, Pak Yai kulo nyuwun wiridan, kasih saya wiridan Pak Kiai, kata Kiai Syukron kepada gurunya. Jawab gurunya Kiai Syukron, loh sampian ini wiridnya pengausan, sampian ini wiridnya pengausan, sampian ini wiridnya pengajian. Artinya kalau ngisi ceramah atau jamaahnya duduk di pengajian, itu sama dihitung wirid. Makanya apa kata Nabi? Orang yang duduk di majelis ilmu akan dijadikan kuburnya menjadi taman surga. Biar ngantuk juga tetap datang, biar capek juga tetap. Sebab begini, begitu kita duduk di sini, ghafarallahu laka, dosa-dosamu itu akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Selama kita masih duduk di majelis ilmu ini, dosa-dosa kita akan terus dimintakan ampun oleh malaikat. Dosa inilah yang berguguran, dosa yang berguguran inilah yang menyebabkan hati kita makin lama makin bersih. Kita duduk di majelis ilmu nih Pak, ini secara tidak langsung membersihkan hati yang kotor, membersihkan hati yang berkarat. Jadi kalau ada jamaah nanya, Kiai, Ustadz, doa saya kok belum manjur, hatinya kotor. Doa saya kok belum dikabul, hatinya kotor. Maka supaya hati kita nggak kotor, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Hatimu yang kotor akan dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendoakan, ghafarallahu laka, dosamu diampuni oleh Allah. Jadi Bapak kalau nggak punya wirid, wiridnya pengajian sebulan 2 kali, udah jadikan wirid ya. Bapak yang saya muliakan, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanggal 21 Desember itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. 21 Desember nih besok udah masuk tanggal 1 Rajab. Terus bulan Januari tanggal 28 itu udah masuk tanggal 8 Sya'ban. Januari tanggal 28 minggu keempat
itu udah masuk 8 Sya'ban. Februari tanggal 20 itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi Ramadan tinggal 2 bulan 2 minggu. Cepet ya. Ramadan tinggal 2 bulan 2 minggu. Jadi kalau kemarin ada yang utang puasa, yang kemarin tuh belum sempat bayar, buru-buru dibayar. Kalau nggak dibayar, ketemu Ramadan depan, 1 dibalas 2. Jadi harusnya bayar 1, karena nggak dibayar pada tahun ini, ketemu Ramadan depan, 1 hari menjadi 2 hari. Makanya hati-hati, jangan sampai ada puasa Ramadan yang tertinggal. Pak, nih saya kasih tahu, bener ini serem banget. Rasul waktu itu ngeliat, nih sampai merinding nih. Rasul waktu itu ngeliat ada umatnya disiksa, menjerit, merintih, meraung-raung, merasakan sakit. Mau ditolong oleh baginda Nabi, mau ditolong. Kata malaikat, jangan ya Muhammad, ini dosanya besar. Jangan. Padahal setiap umatnya Nabi Muhammad, berapapun dosanya, akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Tapi ini malaikat bilang, jangan ya Muhammad, jangan tolong dia. Kata Nabi, emang dosanya apa? Dia suka ninggalin puasa Ramadan. Jadi orang yang suka ninggalin puasa Ramadan tidak diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Ayo dulu waktu masih SMA yang nggak puasa, masih ingat nggak? Pura-pura duduk di warung ngumpet. Bener nggak? Yang dulu masih SMP, anak-anak sekolah tuh turun ke pinggir kali, ya kan, dia ngerokok dulu tuh. Ingat tuh, harus ingat. Jadi kata Nabi, kalau ada orang ninggalin puasa, dia nggak dapat syafaat. Bukan pengalaman, ini ngasih tahu ya. Ntar kalau bilang pengalaman, suuzon sama guru, jadi dosa, ya kan. Nah, ya kalau ngaji suluk begitu, tajam, ya kan, nggak boleh suuzon, tajam, harus bersih. Makanya salah satu di antara doa tidak dikabulkan karena suka suuzon sama orang. Umpama si Broto, yang saya nggak mau nyebut nama jamaah, ponder. Si Broto nggak sholat ke masjid, rumahnya dekat masjid, umpama diisuuzonin nama kita, tahu-tahu si Broto lagi pulang kampung, jadi dosa nggak? Jadi dosa. Makanya nggak boleh suuzon. Nah, salah satu penghalang masuk surga itu salah satu di antaranya suuzon. Suuzon apa sih artinya? Buruk sangka. Nih saya kasih tahu nih. Dulu itu ada tukang daging, suka ngasih daging tuh ke fakir miskin. Di sebelahnya itu ada pedagang. Ditegur sama yang fakir miskin. Apa katanya? Tuan mah pelit, nggak kayak tukang daging tuh, suka bagiin daging. Jadi tetangganya yang dagang di sebelah tukang daging disuuzonin sama yang fakir miskin. Tuan mah pelit, nggak kayak tukang daging. Tukang daging nih suka bagiin daging.
tuan mah pelit. Enggak lama ceritanya, yang dagang di sebelah tukang daging meninggal. Yang dagang di sebelah tukang daging meninggal. Tukang daging ditanya sama fakir miskin, "Tuan, kok sekarang Tuan nggak bagiin daging lagi?" Katanya gitu. "Kok Tuan sekarang nggak bagiin daging lagi?" "Kamu tahu nggak siapa yang sering bagiin daging kepada kamu? Itu pedagang yang ada di sebelah saya. Dia yang membeli daging saya, dia yang menyuruh saya untuk membagikan daging-daging itu." Ternyata yang bagiin daging bukan tukang daging, justru yang dituduh pelit. Jadi suuzon ya. Makanya kalau ada orang ya yang jarang sedekah, jangan suka disuuzonin. Umpama kotak amal lewat depan broto, jangan diomongin kalau dia nggak masukin. Boleh jadi dia nyumbang di tempat lain banyak ya. Gitu contohnya. Nah, jadi salah satu di antara umat Nabi Muhammad yang tidak mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Jadi Nabi tidak mau memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya yang suka ninggalin puasa Ramadan. Hati-hati, sebentar lagi mau Ramadan. Terus yang punya utang, tolong segera dibayar utangnya. Kalau sampai kepada 2 tahun berikutnya, yang ketinggalan 1 dibayar menjadi 2, yang 2 dibayar menjadi 4, yang 4 dibayar menjadi 8, begitulah seterusnya. Jadi double, itu namanya kiparat ya, hukuman. Nah, pada pagi ini saya ingin menceritakan atau ingin ngasih tahu supaya kita nih usianya panjang umur, selalu sehat. Nih Pak, zaman sekarang ini orang umur 50 tahun udah lemes. Orang umur 60 tahun, 70 tahun udah lemes. Apalagi umur 90 tahun udah lemes. Di Jawa itu ada namanya Ibu Siana. Di Jawa itu ada namanya Ibu Siana, orang Jawa. Umurnya sekarang ya, karena masih hidup, umurnya sekarang 103 tahun. Masih kuat jalan, masih kuat berdiri, masih suka ikut pengajian kayak begini nih. Umurnya 103. Kira-kira mau nggak nyampe segitu? Umur kita nih 103, pengen nggak? Saya punya guru namanya Abasari pada Rincang, Pandeglang. Sekarang usianya 154. Ntar nyambung nih, saya kasih tahu, nyambung. Abasari itu termasuk paku buminya Banten, masih keturunan wali min auliyaillah. Nah, Ibu Siana ini umurnya 103 tahun, masih kuat jalan, masih kuat berdiri, suka hadir di pengajian. Ditanya oleh gurunya, apa rahasianya? Gurunya nanya, ibu ini usianya sampai 103 tahun, rahasianya apa? Bukan makan vitamin Pak, bukan minum jamu, bukan.
bukan herbal, bukan, ada di Quran. Ditanya sama kiainya, Bu, usia ibu ini bisa nyampe 103 tahun, apa rahasianya? Bicaranya masih fasih, ngomongnya masih lantang. Kalau aki-aki kan suaranya udah suara aki-aki, Pak Haji. Assalamualaikum. Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ini enggak, suaranya masih fasih, suaranya masih jelas. Makhrajnya atau makharijul huruf itu masih jelas. Zahiron, nyata banget. Mbah nih umurnya sampai 103 tahun, apa rahasianya? Dijawab. Mau tahu nggak jawabannya? Dijawab. Mau tahu nggak? Bapak itu mau tahu nggak? Ada yang jawab enggak, ada yang jawab. Mau dikasih tahu. Kata Ibu Siana, usia saya sampai 103 tahun, dengerin nih, ada 2 amalannya. Saya setiap hari tidak lepas dari membaca surat Yasin dan surat Al-Waqiah setiap hari. Setiap hari, Pak. Setiap hari saya baca surat Yasin, setiap hari saya baca surat Al-Waqiah. Umurnya sampai 103 tahun. Masih kuat berdiri, masih kuat berjalan. Kalau Pak Haji Sugianto tiap hari baca Yasin enggak? Enggak. Ustadz Rahman baca Yasin enggak? Setiap hari. Oh, seminggu sekali. Kalau Ustadz Kade setiap hari baca Yasin enggak? Ustadz Mukhtar? Tiap hari baca Yasin enggak? Bahwa itu baca Yasin? Baca. Kata yang lain, Pak Yai, saya mah baca surat Yasinnya kalau nunggu hari Jumat. Ntar kalau malam Jumat baru saya baca surat Yasin. Sama, saya punya guru Kiai Haji Sukron Ma'mun, punya murid. Ditegur sama Pak Kiai Sukron, kamu kapan baca surat Yasinnya? Nanti Pak Kiai, nunggu ada tetangga saya yang meninggal. Iya, jadi baca surat Yasinnya nunggu ada tetangganya yang meninggal. Temennya ngomong, udah lama nih kita nggak baca surat Yasin. Iya, udah lama nggak ada yang meninggal ya. Jadi baca surat Yasin nunggu orang meninggal. Kalau nggak ada orang meninggal, dia nggak baca surat Yasin. Jadi kata Pak Sukron, kata Pak Kiai Haji Sukron Ma'mun, ada orang mati atau tidak ada orang mati, setiap malam bacalah surat Yasin. Ada yang meninggal, tidak ada yang meninggal, setiap malam baca surat Yasin. Ini benar Pak, diamalin. Ya, saya belum ngasih ijazah, belum. Karena begini, dulu waktu saya mau ngambil ijazah surat Yasin sama Abah Sar'i pada Rincang, kan dari Tangerang saya ke sana. Bah, minta ijazah. Iya, nanti balik lagi. Kan jauh Tangerang ke sana ya. Ngomong lagi, bah, minta ijazah. Ya, nanti balik lagi. Udah 2 kali tuh. Pas hari yang ketiga, ya, bah, minta ijazah. Ya, baca surat Yasin 6 kali habis sholat maghrib. 6 kali habis sholat maghrib. Setiap habis maghrib 6 kali. Setiap habis sholat maghrib 6 kali. Boro-boro 6 kali, Ustadz, sekali juga enggak. Tuh
Jadi kalau pengen ngambil ijazah, saya nggak bisa ngasih di sini, cuman ngasih tahu. Oh, iya, kalau setiap hari baca Yasin tubuhnya sehat, jarang terkena. Nih Pak, nih saya kasih tahu. Maaf ya, sekarang ini kan banyak penyakit kelas berat, jantung, ginjal, paru-paru, empedu, apalagi tuh, diabetes, asam urat akut atau lambung kronis, ambeien. Bapak nih kalau rajin baca surat Yasin setiap hari, ya maaf, Waqiah setiap hari, atau Quran secara full, Quran secara full, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai kepada Falak Binas full, itu jantungnya menjadi sehat, ginjalnya menjadi sehat, paru-parunya menjadi sehat, empedunya menjadi sehat, sel-selnya menjadi sehat, saraf-sarafnya menjadi sehat. Jadi kalau mau ijazah, silaturahmi ke rumah. Dari sini ke Gria Sepatan jauh apa dekat? Dekat. Saya dari sini ke Ciomas 3 kali bolak-balik. Bapak nggak usah bolak-balik, sekali datang diijazahkan surat Yasin, dibacanya habis maghrib, minimalnya 1, paling banyak 6. Terus waqiahnya dibacanya kapan? Waqiahnya dibacanya habis sholat asar, paling sedikit 3, sedangnya 7, banyaknya 14, yang supernya 21, 1 kali duduk. Kapan diijazahkannya? Diijazahkannya itu jam 12 malam. Jadi kalau Al-Waqiah saya diijazahkannya jam 12 malam. Siapa yang mengijazahkannya? Almarhum Kiai Haji Nafis Qurtubi, muridnya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang. Jadi kalau mau ngambil ijazah surat Al-Waqiahnya jam 12 malam. Kalau mau ngambil ijazah Yasinnya setelah sholat duha. Jam berapa setelah sholat duha? Ya dari jam 7 sampai batas jam 11. Jadi nggak bisa ngambil malam Pak. Jadi nanti pulang dari sini kalau mau ngambil ijazah silahkan. Ya. Ada maharnya? Nggak ada. Datang aja udah, ntar saya bikinin kopi, kita ngerokok bareng-bareng. Kepengen sehat kan? Hah? Kepengen sehat, jantungnya kepengen sehat, ginjalnya kepengen sehat, paru-parunya kepengen sehat. Setiap hari baca Yasin 1 kali, setiap hari baca Waqiah 1 kali, Yasinnya sekali, Waqiahnya sekali. Yasinnya kapan? Ba'da maghrib. Waqiahnya kapan? Ba'da asyar. 103 tahun masih sehat, masih kuat. Ini kan saya cerita begini karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah ini yang terakhir nih Pak, ini benar ada kisah dari seorang dokter punya pasien. Nah pasiennya ini punya penyakit kronis, ya, penyakit kronis stadium 4. 2 minggu kata dokter usianya habis, udah divonis tuh. Ini dokter yang cerita 2 minggu usianya bakalan habis, disuruh pulang. Ini oleh dokter, pasiennya disuruh pulang, cuman dipesan sama dokter, dokternya ustadz, ustadznya dokter. Kalau di sini kan enggak, RT-nya ustadz, ustadznya RT. Kalau itu dokternya ustadz, ustadznya dokter. Kata dokter begini, rumah sakit udah nggak sanggup, medis juga udah nggak sanggup, obat juga udah nggak tembus, sekarang ibu pulang, cuman saran saya bacalah Al-Quran. Kata dokter, ini benar Pak, benar ini kata dokter, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Apa Pak?
bacalah Al-Quran. Saya tahu banyak di antara kita yang nggak baca Quran, tahu. Tapi kalau pegang handphone hampir setiap hari nih, tapi Quran jarang disenggol sama kita, jarang disenggol sama kita. Apalagi baca, nyenggol juga enggak. Cuman kalau lagi kerja bakti aja di rumah tuh bareng anak-anak, papa ada Quran, taruh di mana? No, pojok. Di atas lemari, no, taruh. Tuh di atas itu tuh, langit-langit, apa namanya, di atas pintu. Lo kok di atas pintu? Biar tuyul kagak masuk. Biar tuyul kagak masuk. Bukan masalah tuyul nggak masuk, dibaca, baru tuyul nggak bakalan masuk. Ya, nah, ibu yang sakit ini, yang sudah dinyatakan oleh dokter usianya tinggal 2 minggu, di rumah tiap hari baca Quran, habis sholat 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 baca Quran. Setiap hari begitu, Pak. Habis sholat baca Quran, habis sholat baca Quran, habis sholat baca Quran, terus menerus gitu. Ada di sini bapak-bapak setiap habis sholat baca Quran, habis sholat baca Quran, ada? Jarang, walaupun ada. Apa yang terjadi? Ini pasien dalam 3 bulan sampai 6 bulan dokternya geleng-geleng kepala. Yang seharusnya secara medis usianya 2 minggu, ternyata lebih dari 2 minggu dan panjang umur, dikasih sehat oleh Allah dengan berkahnya Al-Quran. Caranya begini, Pak. Saya ijazah cara baca Quran. Oleh siapa? Oleh guru saya. Siapa namanya? Raden Winata Kusuma, keturunan Raja Panjalu. Apa kata beliau? Kalau kau pengen baca Quran, siapkan air putih, pegang Al-Quran. Jangan dipegang doang, Pak. Baca lembaran demi lembaran. Bapak baca surat Al-Baqarah, ya Allah, saya minta berkahnya surat Al-Baqarah. Dengan berkahnya surat Al-Baqarah ini, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, saya baca surat Ali Imran. Dengan berkahnya surat Ali Imran ini, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, saya baca Yasin. Berkahnya surat Yasin, sembuhkan penyakit saya. Tiupin ke dalam air. Habis baca Yasin, tiupin ke dalam air. Niupnya begini, Pak. Sambil baca sholawat. Habis ditiup, terus minum. Loh, selama ini kan Bapak nggak tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifaun. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat. Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh. Jadi Bapak kalau kepengen sehat, setiap kali baca Quran siapin air. Setiap kali baca Quran siapin air. Udah selesai baca Quran, minta barokahnya. Ya Allah, dengan barokahnya saya membaca surat ini, dengan barokahnya saya membaca surat ini, sembuhkan penyakit saya. Bapak nggak coba sih apa-apa obat, apa-apa dokter. Saya punya kiai dokter, apa kata beliau? Kalau kamu sakit, jangan buru-buru ke dokter. Kalau kamu sakit, jangan buru-buru ke obat. Kalau kamu sakit, ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat tobat kepada Allah. Ini maaf, saya bukan nakut-nakutin. Ada murid saya ngomong begini, Pak. Ustadz, itu saya punya tetangga sakit-sakitan mulu, masuk rumah sakit sembuh,
masuk lagi rumah sakit, masuk rumah sakit sembuh, masuk lagi rumah sakit. Itu kata murid saya, sakit aja Pak. Jadi dia punya badan tuh sakit aja udah. Itu namanya kiparat, hukuman. Kata murid saya, Ustadz, itu tetangga saya kalau berhenti ngomongin orang, ini dia nih Pak. Kata murid saya, itu tetangga saya kalau berhenti ngomongin orang pasti sakitnya sembuh. Betul kan Pak Ustadz? Murid saya ngomong begitu. Ini santri saya yang pernah mondok di Darul Mutakin, dia cerita sama saya begitu. Kalau dia berhenti ngomongin orang sakitnya sembuh kan Pak Ustadz? Saya bilang iya. Jadi tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngejelekin orang, tiap hari merendahkan orang, tiap hari menghina orang, tiap hari merendahkan orang, sakit kagak sembuh-sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, kagak enak Pak. Duit dicari buat berobat, duit dicari buat berobat, duit dicari buat berobat. Kerjanya ngomongin orang tiap hari, jadi dikasih sakit. Itu namanya kiparat. Jadi kalau mau berhenti dari penyakit, ya jangan suka ngomongin orang, jangan. Sini ada nggak yang suka ngomongin orang? Banyak. Bapak jangan salah Pak, jangan mentang-mentang kan saya goes tiap pagi, kan saya push up tiap pagi, kan setiap pagi saya minum korma, madu korma. Nggak bisa juga Pak. Biar pertahanan kita hebat, biar vitamin kita hebat, biar kita didampingi oleh 1000 dokter sekalipun, 1000 dokter mendampingi kita. Tapi kalau sering ngomongin orang, ngejelekin orang, menghina orang, itu penyakit pasti ada. Mau sembuh, stop. Jangan ngejelekin orang, jangan ngomongin orang, jangan menghinakan orang. Karena penyakit bisa datangnya dari situ. Apa kata Nabi? Apabila dosa seorang hamba sudah banyak, apabila kesalahan seorang hamba sudah banyak, dia nggak punya amalan untuk menebus dosa dan salahnya, dia nggak pernah tahajud, dia nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah sholat duha, dia nggak pernah jikiran. Apa kata Nabi? Apabila dosa seorang hamba sudah banyak, kesalahan hamba sudah banyak, dan dia tidak punya amalan untuk menebus dosanya, maka sebagai kiparatnya kata Nabi, Allah akan berikan musibah dan penyakit pada dirinya. Jadi ada penyakit, ada musibah, itu karena dosa. Udahlah ya, nggak usah ngomongin orang. Dosa kita ini udah terlalu banyak. Kemarin kan saya bilang, Ustadz saya udah sholat berjamaah loh, terus saya juga sodako Jumatan, sodako berkah, terus saya kalau tiap bulan umroh, terus tiap tahun saya berangkat haji, terus doa-doa saya belum dikabul. Tahu nggak kenapa? Jawabannya, dia sholat, dia puasa, dia umroh, dia haji, dia sedekah, tapi doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena dia suka bergibah, dia suka ngomongin orang, dia suka ngejelekin orang. Ini saya kasih tahu lagi Pak Haji, karena dulu di zaman Rasul Pak, ada 2 perempuan muntah darah sampai, maaf ya, nauzubillah min zalik, lidahnya menjulur ke depan, muntah darah ya, bercampur daging. Apa yang dilakukan oleh kedua wanita ini? Itu bulan puasa. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Ternyata selidik punya selidik, ini wanita-wanita ini suka ngomongin orang, suka menjelekan orang, suka menghinakan orang, suka mencaci maki orang.
Kita kalau lagi ngobrol nih sama suami sama istri, papa tadi dikatain gendut saya, katain lagi. Papa tadi saya dibilang kurus, katanya nggak pernah dikasih makan. Siapa yang ngomong? No, bininya RT, kurang ajar. Dulu saya yang milih tuh itu. Papa saya dikatain gendut. Shh, coba mama ngaca. Gendut nggak? Iya papa. Udah diam. Papa saya dikatain kurus. Shh, coba ngaca. Kurus. Kurus papa. Shh. Papa saya dikatain jelek. Shh, coba ngaca. Iya papa jelek. Itu menghadapi orang-orang yang seperti itu, kalau kepengen selamat jangan dibalas, jangan dibalas, balasnya dengan diam. Allah yang bekerja, Allah yang ngurus. Kalau kita bela diri, kita dapat dosa. Serahin aja sama Allah. Bapak saya dibilang gendut, kan gendut. Bapak saya dibilang kurus, pan kurus. Iya ya bener papa ya, iya, gak usah marah. Kata Agim, monyet kamu. Terus ngaca kata Agim, bukan, saya bukan monyet. Gitu. Jadi gak usah marah. Kalau marah berarti monyet beneran. Monyet kamu kata Agim itu. Jadi gak usah marah. Ya, ini mau Ramadan, jadi saya cerita semacam itu. Jadi amalannya dua ya, amalannya dua nih. Kalau kepengen sehat, ini benar Pak, saya Bapak, maaf ya, saya bukan nakutin nih, boleh tanya sama dokter, boleh tanya sama dokter. Bapak sakit apa? Jantung, dibeliin obat jantung, diminum obat jantung, terus-terusan minum obat jantung, terus minum lagi obat jantung, ginjalnya kena, diminum obat ginjal, terus minum obat ginjal, terus minum obat ginjal, ususnya bongkak. Akhirnya komplikasi, ada ginjal, ada jantung, ada usus bengkak. Jadi begitu Pak, jangan mengandalkan obat. Udah, obat itu benar perantara, tapi jangan selalu mengandalkan obat. Sakit, pegang Quran, baca, minta hasiatnya. Ingat tadi, ingat ya. Ya Allah, dengan berkahnya surat Yasin sembuhkan penyakit saya. Udah baca Yasin tadi, tiupin ke air. Ya Allah, dengan berkahnya surat Al-Waqiah sembuhkan penyakit saya. Sambil baca sholawat. Bener Pak, jangan ngandalin obat mulu ya, justru malah penyakitnya malah banyak. Nih saya kasih tahu, kalau Bapak memang sering kecanduan minum obat, kata guru saya Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Abdullah Nasution, itu orang Bogor. Itu pasiennya kalau hari Minggu ada 200 orang yang berobat di Bogor itu. Jadi kalau ada orang keseringan minum obat, supaya obat itu tidak menjalar tembus yang lain, yang jantung supaya tidak lari ke ginjal, yang ginjal tidak lari ke jantung. Bagaimana caranya? Habis minum obat, selesai 1 minggu, buru-buru beli kelapa hijau, minumlah kelapa hijau sebagai penetralisir zat-zat kimia dari obat yang sering kita minum. Seminggu sekali minum kelapa hijau, jadi netral. Tuh kelapa hijau jangan main-main, itu obat ya. Air yang mujarab, ini saya kasih tahu, air yang mujarab di bumi ini ada 3. Air yang berkhasiat di bumi ini ada 3. Yang pertama air Zam-Zam, yang kedua air hujan, yang ketiga air kelapa. Itu air mujarab. Kenapa disebut air mujarab? Air yang bisa dijadikan wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Bapak udah lama nikah tapi nggak hamil-hamil, taruh aja ember di lapangan, jangan sampai kena daun, jangan sampai kena kabel listrik yang nggak ada penghalangnya. Taruh tuh, endepin satu malam di gelas ya. Besok paginya bacain surat Yasin 41 kali, Al-Fatihah 10.000.
tiupin tuh ke air. Ya Allah, berkahnya surat Yasin, berkahnya surat Al-Fatihah, berkahnya air hujan, berikan saya keturunan, punya anak. Jadi air yang suci ada tiga di muka bumi. Air yang suci ada tiga. Air yang mujarab ada tiga. Pertama air Zam-Zam, kedua air hujan, ketiga air kelapa. Ilmu nih Pak, ya. Jadi kalau Bapak sering minum obat supaya tidak berkerak, zat kimianya supaya tidak berkerak. Karena kalau udah berkerak dia merusak jantung, merusak ginjal, merusak usus, merusak lambung. Minum air kelapa hijau buru-buru. Ustadz, saya habis berobat ke bidan, terus berapa hari minum obat? 3 hari Ustadz. Hari keempat minum air kelapa. Minggu depan sakit lagi Ustadz. Minggu depan berapa hari suruh minum obat? 7 hari Ustadz. Habis 7 hari langsung beli air kelapa. Ustadz, saya sakit lagi. Terus 1 bulan dikasih obat, selesai 1 bulan minum lagi air kelapa. Ustadz, saya sakit lagi 2 bulan minum air, selesai minum obat, beli air kelapa. Habis itu ngomong lagi, sakit lagi Ustadz. Taubat sama Allah, taubat sama Allah. Karena penyakit itu biasanya salah satu penyebabnya karena dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita diijabah oleh Allah. Bi barakati Al-Fatihah.